Akhirnya pas gue ngaji bokap gue bilang gini, karena bokap gue Wan nanti pas lo sholat tahajud di malam keberapa jangan kaget ya Wan, di depan sajadah lo, rumah lo ada kolam ikan ya? Iya Pak Haji, padahal tuh guru ngaji itu belum pernah ke rumah gue nih. Iya ada kolam ikan. Nah nanti ada sosok tuh yang nongol dari kolam ikan. Nanti serem banget. Ya, halo semuanya, balik lagi di Maniki Project di konten Kamis Horor. Jadi kali ini gue kedatangan narasumber, temen gue namanya Dimas. Yoi, nama gue Dimas. Yoi, lu siapa nih? Jadi gue itu temen yang punya ini nih, YouTube channel. Jadi kira-kira nih lo punya cerita apa nih di sini nih? Mau bagiin cerita apa? Nih gue throwback lagi kali ya, dari gue kecil nih ya. Boleh, sabi. Tapi sebenarnya agak panjang sih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dulu gue sempet tinggal di Bekasi nih, di Rawalumbu. Rawalumbu. Nah, terus ada masalah nih keluarga gue, masalah ekonomi nih. Kira rumah yang gue tinggal ini dijual. Gue pindah lagi ke rumah yang pinggiran jalan tol gitu sih sebenarnya. Jadi memang agak bising rumahnya. Nah kebetulan rumah ini kata tetangga-tangga gue sih udah lama kosong gitu. Memang waktu itu gue belinya murah sih emang. Rumahnya di daerah mana? Di Rawalumbu juga, di satu komplek itu. Cuman gue pindah blok aja sebenarnya, nggak terlalu jauh dari rumah gue yang lama. Ya pindah ke situ. Rumahnya gede banget, cuman yang bangunan tua gitu. Agak curignya karena pas si orang tua gue beli itu murah dan nggak expect bakal jadi kayak gitu sih. Pas itu nggak ada kayak awal-awal tuh nggak mikir apapun lah ya. Mikir sih, cuman ya udahlah karena memang udah kepentok sama kondisi nih, jadi ya udah mau gimana lagi gitu kan. Dan akhirnya gue turun ke tingkat tuh lantai satu, lantai dua. Lantai satu ada kamar bokap gue sama kamar nenek gue sama abang gue di atas. Di atas itu cuma emang satu kamar gitu Jis. Jadi gue sekamar sama abang gue, atau gue tidur di kayak ruang TV lantai 2-nya gitulah. Bentuk rumahnya sih asik sih menurut gue, karena lantai 2-nya tuh full kayu gitu. Gue suka rumah-rumah yang berbau full kayu gitu, dari plafon sama lantainya gitu kan. Pas 2 bulan gue tinggal kalau nggak salah, itu pertama kalinya tuh gue ketemu sama nenek gue 2 kali dalam satu waktu. Nenek lu? 2 kali dalam satu waktu. Itu gue bingung banget, karena gue tau nenek gue jalannya lama banget. Dari kamar mandi ke kamarnya itu lama banget. Padahal itu jaraknya nggak terlalu jauh, paling 5 meter, paling 4 meter, 5 meter lah paling. Tapi lama banget emang jalannya. Dan nggak bisa naik tangga. Itu gue baru banget pulang sekolah, masuk, nenek gue jalan keluar, gue masuk kamar bokap gue, keluar lagi, nenek gue naik tangga. Nenek gue keluar lagi dari kamar mandi. Itu gue scare sih emang. Kayak nenek gue naik deh, tapi udah keluar lagi kamar mandi. Dan nenek gue bisa naik tangga, selalu gue. Bingung sih itu kan. Iya, gue bisa naik tangga nih orang. Udahlah, itu gue nggak mau cerita karena sama orang tua gue. Nah memang dari dulu gue tuh sama abang gue selalu diajarin sama bokap gue, jangan main keluar rumah deh, ajak aja teman-teman main ke rumah gitu. Jadi biasa nongkrong di rumah. Akhirnya rumah gue nih jadi tempat cabut sekolah, les teman-teman gue nih. Waduh. Pada cabut ke rumah, walaupun gue nggak ada, mereka pada masuk kan. Ada satu teman gue namanya Lutfi. Itu jadi tuh karena rumah pinggiran tol gitu Jis. Dari rumah gue ke tol tuh 20 meter kali ya jaraknya tuh, jadi nggak terlalu jauh, jadi bising banget kan. Temen gue tuh manggil nggak pernah ada yang denger gitu.
susah Nyamper, lah, susah kalau nyamper. kalau nyamper paling kalau nggak nelpon ya trek aja gitu kalau mereka nggak ada pulsa. Ada satu temen gue namanya Lutfi, dia mau cabut kelas nih sore jam 4 jam 5-an tuh, dia manggil. Nah di lantai 2 gue itu ngadep ke jalanan ada jendela, cuman ada tralisnya gitu. Kata temen gue ada nyokap gue di atas, tapi nyokap gue di bawah sama gue sekamar. Gue tuh sering tidur di kamar nyokap gue kalau pulang sekolah. Terus dia kayak marah-marah gitu, lu apaan sih? Nyokap lu kok nggak bilang ada gue di luar? Hah? Enggak, nyokap gue di kamar dari tadi. Enggak, nyokap lu dari atas. Orang ngangguk-ngangguk nyokap lu pas gue bangun. Anjir serem banget ngangguk-ngangguk. Seker sih cuy, emang rumahnya tuh rada seker. Cuman awal-awalnya tuh gue sekeluarga kayak, ayo udahlah, mau tinggal di mana lagi, kita nggak ada tempat lagi gitu kan. Udah, itu yang kedua. Nah di hari yang sama teman gue itu akhirnya gue masuk nih, tapi hari itu gue harus les, jadinya gue harus les pergi dulu. Gue nggak bisa cabut karena itu rumah gue kan, gue mau cabut kemana lagi. Gue les, temen gue tidur di ruang TV lantai 2. Tapi santai gitu ditinggal gitu. Santai sih karena orang tua gue mengayomi teman-teman gue nih, udah kayak anaknya aja gitu. Pas keluarga gue mau makan malam, si temen gue dipanggil nih, karena itu posisi udah mau maghrib kan. Dipanggil nggak didengar, terus akhirnya mbak gue disuruh naik sama bokap gue tuh, suruh sama temen gue buat makan. Kata mbak gue posisinya tuh di sofa gitu tidur, tapi melek Jis, bikin ngomong nggak bisa, bikin ngomong juga nggak nyaut gitu. Akhirnya mbak gue panik, manggil bokap gue tuh, pak temennya si Ade nggak bisa ngomong. Ah nggak bisa ngomong, stroke. Bokap gue tuh mikir gitu, masa anak muda stroke sih, sakit nggak mungkin kan. Bokap gue naik, bener emang keadaannya melek, dia ingin ngomong juga enggak, akhirnya ditampar-tampar gitu bokap gue. Terus baru sadar, ngos-ngosan gitu kata bokap gue, kenapa Vi? Iya om, tadi pas bangun tidur di atas badan saya yang lagi sonjoran ini ada perempuan om. Dia serem banget kan. Tapi emang plafonnya tinggi gitu Jis. Kata temen gue sih itu dari plafon turun gitu. Oh dari nembus gitu dari plafon. Gak tahu sih, dia bilangnya cuma dari plafon turun gitu, sebadan-badannya depan mukanya persis gitu. Jadi kayak rep-repan, cuman ngeliat sadar orang gitu depan mukanya dia. Itu wujudnya dalam bentuk apa katanya? Yang dia cerita tuh cuman perempuan ketutupan rambut gitu doang. Anjir, ketutupan rambut. Itu sendiri, emang di atas tuh nggak pernah ada orang. Mbak gue jarang ke atas, kalau nggak gue minta tolong gitu. Udah tuh. Nah, pas di zaman itu tuh bokap gue tuh lagi beralih jadi lebih religius lagi, karena memang keluarga gue lagi sulit ekonomi banget nih. Akhirnya pas habis peristiwa itu bokap gue sering ikut pengajian nih. Ketemulah guru ngaji yang menurut keluarga gue juga pas lah gitu. Segmennya nih buat guru ngaji bokap gue nih, buat guru spiritual keluarga gue lah. Akhirnya sering sholat tahajud bokap gue. Nah di kamar bokap gue tuh buka pintu, kiri kanan tuh kaca gitu, Jis, kayak kamar senam aerobik gitu. Oh isi. Cuman yang full kaca gitu. Terus ujungnya ada pintu kaca. Nah bokap gue tuh musola di ujung itu. Di depan itu ada kolam ikan, atasnya outdoor gitu. Jadi bokap gue lebih milih kayaknya adem nih sholat di sini gitu. Udah, guru ngajinya tuh selalu bilang kayak guru ngaji itu kayak punya sixth sense gitu, just bisa ngeliat, oh nanti ke depan ada apa sih gitu. Agak-agak lumayan juga sih guru ngaji emang. Ilmunya udah tinggi gitu ya. Cukup tinggi sih menurut gue, karena gue sering ikut bokap gue dulu. Akhirnya pas guru ngaji bokap gue bilang gini, karena bokap gue Wan nanti pas lo sholat tahajud di malam keberapa, jangan kaget ya Wan, di depan sajadah lo, rumah lo ada kolam ikan ya? Iya Pak Haji, padahal tuh guru ngaji itu belum pernah ke rumah gue nih. Iya ada kolam ikan. Nah nanti ada sosok tuh yang nongol dari kolam ikan. Anjir serem banget. Oh apaan tuh Pak Haji? Ya nanti lo bakal ngeliat sendiri deh gitu. Udah akhirnya bokap gue kayak orangnya percaya nggak percaya juga, kayak gue orangnya penakut, tapi mendingan nggak usah tahu lah, mendingan nggak usah lihat gitu. Pas lagi sholat tahajud bokap gue abis banget sujud, depannya tuh nongol kepala gitu orang. Anjir.
terus ngeliatin bokap gue gitu Jis, lagi sholatnya diliatin, bete banget kayak Depan-depanan. depan-depanan, ada hadapan bener. Terus bokap gue pas subuh nelfon guru ngajinya, Pak Haji iya tadi aja terus saya lari, nggak apa-apa lari aja, nggak bakalan masuk rumah lo kok. Tapi memang dikit tren gitu Jis rumah gue jadinya. Jadi kamar bokap gue sampingnya itu, belakangnya itu tuh ada taman lagi nih rumah gue nih. Nah di taman itu tuh kayak atasnya, di belakang kamar gue nih ada akses gitu di bawah, naik tangga, nih gudang. Itu gudang chaos banget emang. Ada suara tiap malam tuh barang jatuh perang tuh pasti ada. Pusatnya di situ mungkin ya. Kayaknya sih, karena kan gue tidur sama abang gue nih, jadi kedengeran. Terus abang gue juga orang cek, udahlah deh, tidur lah. Kita juga besok sekolah gitu. Udah akhirnya pas bokap gue kejadian kayak gitu, jadi makin percaya nih keluarga gue nih rumah horor gitu. Akhirnya samping rumah gue itu kan kayak depot isi ulang air gitu. Nah, gue sama mbak gue sering ke situ karena gue nggak mau sendirian. Tiap mbak gue ngisi air isi ulang, gue pasti ikut. Akhirnya si kakek-kakek ini nih yang punya air isi ulang ini kan dia orang paling tua tinggal di situ ya. Gue nanya, Pak De, rumahku kok serem sih? Pas gue waktu itu gue yang gitu. Iya lah dek, orang rumah mau ditinggal 3 tahun sama yang punya. Sama juga Pak De, iya. Emang seremnya apa dek? Serem Pak De, aku sering ngeliat yang gak pernah aku lihat deh, gue bilang gitu. Ya udah jangan dilihat kata gitu. Cuman emang nampak Pak De, ya pasti nampak dia. Orang kita kadang sering suka diliatin kok. Kata dia ya. Ih cuy, serem banget emang. Nah itu ingat banget gue pas abis kejadian gitu, teman-teman bokap gue nih 3 orang, 4 orang di ke rumah. Tapi udah malam sih, posisinya jam 1:30 keluarga gue udah pada tidur nih. Itu pagar gue itu kan agak tinggi. Nah Pagar luar. Pagar luar. Teman bokap gue mau masuk nih, niatnya mau ngetok-ngetok pintu. Ketok-ketok nggak ada yang bukain, dimatiin lah MCB listriknya tuh, karena di depan nyalain lagi. Nah di depan posisinya tuh pagar garasi, terus sebelah kanan ini teras, terus ada taman lagi depan. Nah di taman ini nih, kata teman bokap gue, ada orang gitu Jis, kayak ngocop sih katanya. Ih, serem Katanya sih banget. gitu, iya cuy. Itu gue, kejadian itu tuh kayaknya setahun 2 tahunan tuh. Dalam gue tinggal itu setahun 2 tahun kayak gitu mulu gue. Tapi yang dilihat yang teman bokap lo ini sosoknya dia cuma ngeliatin doang. Iya, cuma ngeliat doang. Parah. Terus akhirnya karena temen bokap gue panik, pagar kan masih kegembok nih, loncat berisik nih. Kalau gue keluar, dikirain maling kan. Akhirnya bukain pintu, cerita lah akhirnya dia. Iya tadi gue ngeliat orang di sini nih. Kan yang manjat ke dalam itu cuma 1 orang, yang 3 tuh nunggu luar. Tadi gue liat orang di sini, hah, gak ada orang. Kita tuh nggak ada satpam kata bokap gue. Ya tapi ada orang di sini tadi. Orang ngeliatin gue, makanya gue lari, jatuh dari pagar gue tadi. Terus ya udah, terus bokap gue bilang udah tidur lagi pada. Terus bokap gue ngobrol lagi di depan. Dan kayak nggak ada apa-apa aja gitu. Terus singkat cerita, ada lagi lah kejadian tuh di rumah itu, cuman di ruang TV. Tuh nenek gue tiba-tiba teriak-teriak, bilangnya jadi tuh di ruang TV sama ruang makan gue tuh kayak nggak ada sekat gitu. Nenek gue selalu duduk di ruang di meja makan, ngadep ke ruang TV. Itu di ruang TV kata nenek gue tuh lagi nonton TV dari jauh, tiba-tiba ada orang duduk di sofa, nggak tahu asal di mana, tiba-tiba ada orang. Terus Dan nih teriak-teriak, kan karena nggak ada orang di rumah, cuma ada mbak gue cerita nih ke gue sama abang gue. Mas, Dek, tadi katanya mbak ngeliat orang. Di mana mbak? Di ruang TV. Tamu? Enggak, nggak tahu asal dari mana katanya. Kok nggak tahu asal dari mana? Iya mbak bilangnya gitu. Terus gimana mbak? Udah hilang aja abis itu. Mbak jalan ke kamar, udah nggak ada apa-apa. Barang ada yang hilang, nggak ada. tapi sosoknya benar-benar orang gitu. Orang? Cewek apa cowok? Gak tau deh, nenek gue nggak bilang apa-apa sih. Cuman pas karena udah kelewatan nih menurut keluarga gue nih, akhirnya bawa gue ke guru ngajinya. Akhirnya kita sekeluarga disuruh naburin kayak garam gitu sama air yang udah didoain gitu sekeliling rumah itu. Jam 2 pagi apa waktu itu gue pas masih kecil tuh, suruh kelilingin naburin garam gitu guys. Dan tuh kayak, ini apaan sih anjing?
udah nggak ada niat kayak gini menurut gue, cuman yang beneran sih harus dilakuin gitu. Udah habis itu kayak baru agak tenang, agak aman. Nah kejadian lagi nih pas kayak nggak ada acara apa, cuman temen-temen gue pada ramai banget ke rumah gue. Nah depan rumah gue itu sebelum tol tuh ada pos satpam, ada pos hansip, kali baru tol. Nah di posnya itu tuh temen gue lagi kayak sedikit agak mabuk, terus bilang ini siapa ya di pos? Apaan sih, nggak ada. Coba deh lu perjelas deh. Pas gue bener ada nih, siapa ya? Terus temen gue yang agak sedikit mabuk ini lari ke pos, nyamperin. Terus nggak ada deh. Oh, udah biarin deh. Ya udah gitu. Bodo amat. Temen gue balik, si kayaknya yang di pos ini tuh kayak nyamperin gitu, ngikutin gitu sih kayaknya. Terus sudah jadi itu jadi nggak enak itu. Padahal itu kita ramean bertujuhan gitu nongkrongnya, cuman jadi kayak nggak enaknya terus parah. Udah deh bubar deh, balik karena emang nggak enak banget sih suasana kalau kayak gitu. Lu udah nggak kondusif lah ya. Iya, nongkrong niatnya cuma mau nongkrong, cuman ya ditemenin sama yang enggak gitu nggak enak cuy anjing. Itu gue masih SD anjing, masalahnya SD kayak SMP lah. Gue tuh tinggal situ. Terus udah gue pindah lagi rumah. Alasan lu pindah karena nggak ada sih, kayak waktu itu emang rumahnya mau dijual aja bokap gue. Rumah jual situ. Tapi nggak karena makhluk-makhluk itu lu pindah? Enggak sih, ya emang kayak udah bodo amat karena kita udah nggak ada, ya kondisinya udah nggak punya apa-apa aja. Jadi udah jalanin aja yang ada gitu. Pindah rumah lagi ke Rawalumbu lagi, cuman itu Rawalumbu Utara, gue pindah ke Rawalumbu Selatan. Itu dekat masjid sih, enak sih memang rumahnya, nggak ada apa-apa sih kalau situ. Nah gue pindah dari rumah yang Rawalumbu Selatan ini ke tempat yang sekarang gara-gara di Rawalumbu Selatan ini banjir parah. Kayak hampir setiap hujan tuh banjir. Akhirnya capek lah banjir mulu gitu. Pindah ke, karena keluarga gue banyak yang daerah Nusa Indah, terus Kotis juga banyak keluarga gue. Pindah situ terus nenek gue bilang iya pindah sini aja karena ramai sama keluarga gitu. Oh ya udah pindah sini. Itu gue pindah bulan November tahun 2013. Karena gue masih sekolah, itu masih SMA. Udah kayak nggak ada apa-apa ya udah pindah. Enak nih kompleknya nih, normal gitu. Tetangga juga nggak, gue paling malas punya tetangga yang kepoan banget gitu, orang yang ini tetangga baru pindah. Gue malas banget tuh kayak tetangganya tuh cuek-cuekan aja gitu. Kayak cuma negara aja mas gitu doang. Udah pindah situ gue tahun baru nih, biasa kan gue tuh kalau tahun baru pasti lu juga keluar lagi, main tahun baru tuh keluar. Pas kan gue niatnya tuh tahun baru mau misah nih sama abang gue nih, karena gue udah SMA nih, gue mau tahun baru misah sama keluarga. Abang gue bareng aja yuk, nongkrong deh, ayo deh, kemana kita? Kemang aja lah, nggak usah jauh-jauh gitu. Udah gue Kemang, balik jam 1-an lah, jam 1 jam setengah 2. Dibilang mabuk juga enggak Jis, karena gue tau rumah gue jauh, gue punya tanggung jawab bawa kendaraan sampai rumah selamat dan gue harus selamat juga, jadi gue harus sadar gitu gue sama abang gue. Udah, nah rumah gue ini pintu masuknya tuh ada 2 Jis, jadi dari yang lewat belakang minggir kali itu ada, yang dari depan sini yang nggak minggir kali itu juga ada, jadi ketemu pas gitu rumah gue tengah-tengah. Cuman kalau malam jam 11-an gue harus lewat belakang, itu emang rada scary sih karena gelap banget. Scary cuma karena gelap dan gue nggak tahu ada apa-apa di situ gitu. Terus dia nih lewat situ pas, jadi belok kanan ya 100 meter lah dari situ ke rumah gue. Jadi lurus terus ikutin jalan gitu, emang bantaran kali gitu. Nah rumah gue harus belok kanan lagi pas gang itu. Nah pas gue mau belok itu pas gue ada kesananya, itu daerah emang gelap banget nih. Itu kayak tong sampahnya orang kompleks itu, jadi orang kalau mau sampah ke situ dikumpulin di situ. Ntar baru dia mau tong sampah. Abang gue pertama yang lihat, dek itu siapa? Hah, itu siapa ya? Dari tembok rumah sini mau nyebrang, sedangkan di situ tuh kali Jis. Kali itu kali yang kali gede banget kan. Maksud mau bunuh diri sih gitu? Nggak mungkin dong ya? Nggak mungkin lah, ngapain sih bunuh diri gitu kan. Dan ini juga komplek, nggak mungkin ada yang bunuh diri.
Dan bunuh diri nggak mungkin lah di luar rumah, pasti di dalam rumah, entah ngapain gitu kan. Terus abang gue bilang, mending tolongin Gih, berdua lah, gue bilang gitu. Anjing gue juga takut cuy, gue bilang gitu kan. Sengide tuh. Iya, yaudah, mobil nggak usah matiin deh, pakai lampu jauh biar kita nggak gelap, kata abang gue. Itu gue turun berdua. Pas turun, itu cewek emang udah jalan gitu, tapi pelan jalannya. Oh ini stopnya cewek. Cewek, pakai baju merah, gue inget banget. Anjir nih, iya lanjut. Ya, nyebrang. Kan itu kan jalanan ke kali tuh curam banget tuh Gis ya. Akhirnya gue ngeliat tuh situ, gue keluarin handphone, nyalain flash kamera, nggak ada cuy. Sama sekali Nggak ada. 2 kali gue kayak gitu. Yang kedua kali itu gue bulan-bulan Januari, sama kejadiannya persis kayak gitu. Cuman gue yang kedua nggak mau, gue nggak ada, ini gue cari ke bawah masalah, dan itu bentukannya sama. Cewek pakai baju merah. Iya. Nah akhirnya nyokap gue inisiatif lah, kenal sama tetangga. Terus nyokap gue iseng nih, Bu, iya anak saya kemarin ketemu sama orang yang mau bunuh diri. Hah, bunuh diri Bu? Kok nggak ketemu? Kata tetangga gue gitu. Coba panggil anaknya. Akhirnya karena gue harus laporan ke RT, ini warga baru, RT-nya nanya ke gue, siapa mas yang bunuh diri? Loh Pak, saya aja warga baru, gimana saya mau tahu siapa namanya? Bentuknya kayak apa mas? Perempuan, pakai baju merah. Oh, kayak nggak kaget. Oh gitu doang Iya, responnya. kok kayak nggak kaget nih orang dalam hati gue. Terus gue manggil abang gue, boy coba deh ceritain yang kita ada orang bunuh diri. Oh iya, dia cerita tuh abang gue. Kok nggak kaget sih Pak? Abang gue bilang gitu. Udah nggak kaget mas, itu hal yang biasa di sini. Iya. Jadi hal yang biasa di sini tempat bunuh diri. Bukan mas, jadi itu memang di sini penunggunya katanya si perempuan merah itu mas. Saya sering kok lihat security, coba tanya mas, sering banget. Emang ya namanya rumah pinggiran kali sih, menurut gue pasti ada aja sih. Dan setiap perumahan mungkin ada, cuman begitu beda-beda kali ya. Tapi maksud gue ngapain gitu munculin iseng apa gimana ya? Kalau kata si RT-nya sih perkenalan aja. Perkenalan. Cuman nggak lucu dong, perkenalan sama yang nggak kenal. Gue mendingan kenal sama tetangga gue deh. Perkenalannya begitu. Iya nggak asik banget. Itu awal banget tuh gue pindah kayak, Pak kita harus banget nemu rumah yang kayak gini ya. Ya enggak sih Dek, kenapa ketemu sama yang kayak gini ya? Nggak tahu, kebetulan aja kali kata gue gitu. Ya udahlah jalanin aja, kita udah beli juga kok. Terus mau diapain? Oh ya udah deh. Dan nih, itu kan dari SMA mau ke kuliah tuh ya, bulan-bulan Juni apa Juli ya. Itu gue lagi sibuk banget tuh nyari-nyari kuliah yang menerima gue nih. Akhirnya bokap gue daftarin gue nih, tes nih di UNJ. Kamu mau kuliah nggak? Nggak aku masih mau pilot Pak. Gue jadi cita-cita jadi pilot. Cita-cita gue pilot Gis. Mau yang swasta mahal banget kan nih. Gue sadar lah, kasihan keluarga gue nih kalau gue harus kuliah sekolah pilot swasta. Udah akhirnya gue tes UNJ nih. Cuman bokap gue bilang, nih nanti kita mau pergi, kamu sendiri di rumah bisa bangun nggak? Gimana ya Pak? Aku nggak bisa bangun sendiri. Diteleponin aja deh, kamu harus bangun, tanggung jawab kamu itu kuliah. Oh iya Pak, udah gue sendiri di rumah. Itu hari Kamis, gue tes hari Jumat. Malam Jumat dong ya? Kamisnya keluarga gue berangkat tuh siang. Jadi gue di rumah sendiri. Kesempatan nih. Kayak cewek gue sapi nih. Widih. Usaha lah nih gue. Yaudah deh, mau deh. Coba gue datang ke rumah, bawain makanan. Baliknya gue anterin lagi. Rumahnya di, kalau nggak salah tuh Tebet ya. Cewek gue yang itu. Kok langsung diantar pulangnya itu nggak diceritain tuh di rumah Oh, ngapain? ntar di komen nih kan, YouTube channel lu nih. Di rumah panjang jadi nggak horor nih main lagi. Pas gue nganterin balik, gue balik aja ke rumah. Buka pintu, ngunci pintu, ngerokok dulu sebat. Dulu gue SMA nggak pernah ngerokok kan, mumpung nggak ada orang tua gue pengen tahu ngerokok di rumah kayak gimana gitu. Rokok lah nih gue, posisi tuh gini guys. Ini sofa, belakangnya di belakang meja makan, depannya TV, gue ada TV kan. Gue ngerokok, bahas-bahas banyak, udah jam 10 tidur, takut besok kesiangan kan, tes kuliah. Gue matiin TV kan kalau mati ada bayangan ya?
Iya. Ada orang belakang gue. Wah, orang. Pas dimatiin, cepret. Ada bayangan itu. Orang. Nah, di belakang gue kan kelihatan dari TV ya. Nah, kayak cermin gitu lah ya. Iya, kayak cermin gitu kan TV. Kok ada orang kiri? Tapi gue inget itu pintu nggak kebuka sama sekali. Karena gue bunyi cekrek-cekrek itu 2 kali. Pas buka juga. Kalau maling udah pasti nyerang ya nggak sih? Udah pasti mukul aja gitu. Dari tadi harusnya. Iya, pas gue lagi nyebat tuh, lagi meleng-melengnya kan ada suara TV, nggak mungkin pas bunyi. Nggak basa-basi, gue matiin rokok, gue masuk kamar. Kamar gue tuh pas bed samping TV, jadi tinggal lari gitu doang. Terus? Udah, gue pas di kamar gue kepo, apa maling ya? Coba deh gue keluar deh. Nah, di dalam kamar itu tuh ada kamar mandi kan, gue ngambil gunting Buat jaga-jaga. Gue keluar, nggak ada apa-apaan, nggak ada yang berubah. Orang bukan sih. Tapi lu ngeliat nggak sosoknya itu kayak gimana? Apa cuma kayak bentuk wujud orang aja? Yang kelihatan sama gue sih kayak laki, agak tua sih. Oh, Cuma itu langsung ngeliat, soalnya kan dari TV tuh nggak dari cermin. Kan kalau cermin kan jelas. jelas. Itu aneh tuh. Udah tuh, itu gue cuma sekali itu doang tuh di rumah itu, udah sisanya nggak pernah ada lagi. Normal aja ya? Normal aja, paling di luar aja sih. Di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar. Nah, gue kan dulu jelas banget nih Jis, kalau gue pagi mau cabut nih, mau pergi, gue pasti malam nyuci mobil dulu. Gimana caranya mobil gue tiap pagi tuh kinclong nih, tiap jalan gue tiap pagi nyuci. Nah, rumah gue tuh samping kanannya kosong, depannya kosong, kanan seberangnya kosong. Jadi buat rumah kosong situ tuh. Udah, gue nyuci tiap malam, gak pernah yang aneh. Pas kayak gue udah kuliah deh, gue nyuci malam-malam, ada yang nimpukin nih. Emang ada rumah yang kosong ini, yang seberang kanan itu bertingkat. Kata si security gue emang serem, karena kan gue udah ketemu security tuh, karena gue kalau malam balik kampus sering ke pos satpam, ngerokok bareng gitu. Kata security gue tuh rumah itu serem sih. Bener sih, gue ditimpukin sih emang. Timpukin dari arah kanan. Dari arah kanan itu sakit kayak disambit anjing. Oh, lu kena, benar-benar kena? Karena bener-bener kena. Sekali gue diemin, 2 kali gue diemin, pas 3 kali sakit juga ya. Berkali-kali. Tiap gue di posisi itu tuh, gue lagi ngelap atau gue lagi nyabunnya tuh yang ngeringin, pasti kena timpukan. Kayak bercanda anjing, kayak orang nih. Terus udah gue lihat, nengok lo akhirnya. gue nengok lah tuh ke atas itu, gue berani ini karena gue orangnya penakut banget Jis. Gue berani nih kalau orang gue takin maling nih, biar semua tangga gue keluar kan, biar rame aja tuh. Nggak ada orang nyet. Sama sekali. Gue bilas tuh mobil, abis gue sabun gue bilas, gue lap, kena timpuk lagi gue nengok ada orang anjing. Wujudnya tuh perempuan gitu sih. Iya, aduh merinding gue. Kotor gitu. Usang gitu lah bajunya. Kayak gue nanya security gue besoknya pas gue mau cabut, Pak, yang punya rumah udah balik. Gimana mas? Itu yang penting kata bilang serem. Nggak pernah balik mas. Orang tinggal di Sumatera. Hah? Semalam nimpukin gua pak. Kan udah gue bilang itu serem mas rumahnya emang. Oh yaudah thank you nih infonya nih gue. Nah, lagi kunci malam-malam, kuain nyuci gue malam minta temenin gue sama abang gue tuh nyokap gue. Udah selanjutnya gue kalau nyuci minta temenin aja. Kapok gue. Yang acara Tamara ini nih, dan nih teman gue bilang, yang bisa bawa kendaraan mobil bawa ya karena kita kekurangan kendaraan. Oh yaudah gue bawa deh, ya lo bawa deh, wajib deh kata lo gitu. Udah gue bawa. Itu hari emang capek banget tuh gue. Perginya hari Jumat, tapi wajib kuliah, pulangnya Minggu. Besoknya wajib kuliah, nggak ada dispensasi dari kampus gitu. Nah temen gue satu anjing nih, ketua angkatan gue, namanya Huda. Dah lu masuk nih dah YouTube dah. Gue kaget dia tuh pas hari Jumat dia bawa mobil nih. Yang gue tahu dia nggak bisa bawa mobil, tapi bisa ada mobil kampus nih. Dia cuma bilang gini sama gue pas jalan, Dim, mobil lo dibawa sama Sayan aja ya. Mobil gue lo yang bawa, soalnya bokap gue taunya lo yang bawa. Oh ya udah. Tapi gue nggak ngeh nih orang gimana caranya bisa mobilnya nyampe sini. Dan nih pas balik itu kan gue acara di Bandung kan.
Pas balik gue bilang jangan balik malam-malam lah, besok kan kuliah. Gue juga harus balik ke rumah, nggak kosan karena gue nggak bawa baju. Ya udah, jam 9 kita start dari sini ya. Ayo, udah. Jadi gue habis malam-malam balik kan. Temen gue nanya ke sama temen gue nih, si Huda ini, "Da, lu nih mobil gimana caranya bisa nyampe sini?" "Iya, dianterin sama bokap gue." "Maksudnya gimana ya?" "Iya, bokap gue nyetirin dari rumah ke sini, terus bokap gue baliknya naik taksi." "Terus yang balikin mobil siapa? Ke kampus kan baliknya?" "Enggak lah, ke rumah." "Hah? Jadi gue nganterin ke rumah dulu?" "Iya." "Wah, komedi lu men," gue bilang gitu kan. "Jadi gue nganterin ke rumah lu dulu, Ciputat, gue baru boleh pulang." "Iya, anjing lu," gue bilang gitu kan. "Komedi lu, bener lu, itu hari capek banget kan gue." Gue nganterin dia balik, gue masih Sean ini, Sean kan rumah di Jati Bening nih, arah rumah gue kan. Nurunin Sean, gue balik sendiri. Itu nggak tahu gue capek, nggak tahu gue ngantuk banget ya. Lu balik naik apa tuh? Bawa mobil gue nih, karena mobil gue sebelumnya dibawa sama temen gue nih. Oh, I see. Pas gue balik nih, nurunin si Sean ini, tiap jalan gue ngeliat orang sebelah kiri mulu, nggak pernah enggak sampai depan rumah. Anjing, orang ngikutin gue mulu sih. Wujudnya tuh sama. Pas itu ingat banget gue ya, dari Jati Bening nih nurunin temen gue, jalan masuk Ratna ada orang, jalan lagi masuk pertigaan yang ke arah Pondok Gede ke kiri Jati Asih ada lagi. Itu jam 3-an apa? Dibuntutin istilahnya gitu lah ya. Dibuntutin kayaknya tuh ya. Sampai gue mau belok masuk komplek, ada lagi tuh orang. Gue kan takutnya gue halu terus kecelakaan, gue nabrak nih, gak enak kan gue mau orang tua gue. Udahlah, gue melek-melekin aja, emang ngantuk banget sih. Udah nih, gue pelan-pelan ada lagi. Gue kira tuh emang mata gue emang ngantuk aja gitu kan, kayak kelihatan ada orang. Itu bener ada orang. Gue berhenti sebelum masuk. Sebelum berhenti gue perhatiin dulu nih bener orang apa enggak gitu. Gue make sure lagi, bener orang. Kayak mau nyebrang, tapi nggak nyebrang. Gue ngeliatin, tapi di pandangnya tuh gue di sini nih, dia pernah kesana nih, kayak kok nggak ngeliatin ya. Gue jalan lagi, pas mau belok ke gang rumah gue, ada lagi. Udah gue parkirin mobil, gak nurunin tas, masuk kamar gue. Karena pintu kamar gue dari luar nih. Gue masuk kamar deh. Dia nggak mau lagi, gue nggak mau ngeliat lagi, gue nggak mau denger apa-apa lagi deh. Besok pagi gue cerita sama teman gue, gue kok pas balik habis nganterin si Sean ada yang ngikutin ya? Ngikutin maksudnya? Paling bukan. Gue setiap jalan di depan gue pasti ada orang nih sebelah kiri, kayak mau nyebrang tapi nggak nyebrang. Orang kali, orangnya sama nih. Masa setiap gue jalan orangnya sama? Aduh, nggak tahu deh. Akhirnya junior gue pada cerita nih, habis dipelonco ini cerita, "Iya bang, gue juga bang, bla 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 bla." Berarti lo diikutin pada? Ya kayaknya sih bang. Oh ya berarti gue diikutin ya. Tapi udahlah, bodo amat gitu. Emang pas gue itu tuh kayak lembah gitu sih, pas gue pelonco tempatnya lembah gitu, namanya Kece. Bagus ya tempatnya buat mos-mosan tuh, bagus sih. Untung nggak minta dibalikin tuh. Waduh, Jon. Diongkosin capek, Jon. Balikinnya lagi jauh banget ya. Udah sih, gue pengalaman horor gue seputar itu aja sih, sejauh itu sih. Putar itu aja ya? Sampai sekarang berarti setelah itu masih aman-aman aja ya? Masih aman ya, karena gue penakut banget, Jis. Aslinya, gue mendingan nggak tahu, nggak ngeliat gitu, daripada gue harus ngeliat terus gue inget-inget jadi nggak bisa tidur lagi, udah malas banget. Pernah cuy, di rumah gue yang sekarang. Oh, yang sekarang? Nah, kamar gue ini paling depan nih, jadi kamar gue ini temboknya ke jalanan. Gue tuh tau banget, Jis, rumah gue tuh jam 9-10 udah kayak nggak ada orang, sepi banget. Tapi jam pas gue udah mau tidur jam 12:30-an, zaman gue nganggur tuh, tidur 12:30 nggak jelas kan, rame tuh di depan rumah gue kayak ada orang. Nah di kamar gue tuh jendela, gue ngeliat nggak ada orang, spy, tapi rame banget kayak orang ngobrol gitu. Gue liat nggak ada orang. Lihat nggak ada orang deh, gue tidur deh. Itu terakhir tuh, nggak ada lagi. Gokil anjing, merinding gue denger. Iya sama sih men, gue ngalamin juga. Aduh anjing, kenapa harus ginian, gue juga takut padahal. Maksudnya lu setiap pindah rumah ada aja. Tapi emang sih menurut gue setiap rumah tuh pasti ada penunggunya nggak sih? Iya, tapi yang gue anehin penunggu rumah lu tuh ekstrim. Iya nyet, itu dia tahu gue takut kan, makanya jadi ini cupu nih orang kan.
nampakin masalahnya. Nampakin aja. Gue jadi trauma gitu. Kalau dia nggak nampakin sih it's okay kan. Ini bikin resah. Atau cuman yang suara-suara geser-geser gitu nggak apa-apa lah. Ini masalahnya nampak, diem gitu, ada. Males banget ini. Udah trauma gue gitu, nggak mau lagi gue. Udah segitu aja ya? Udah cukup segitu aja gue. Yaudah, kita tutup kali ya. Tutup. Tutup. Ya mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode kali ini. Terus juga kalau misalkan kalian nih yang nonton punya cerita-cerita serem bisa dibagiin, nanti bisa DM di Instagram gue atau bisa email di email gue, nanti emailnya gue taruh di description di bawah. Nanti kalau misalkan cerita kalian serem dan menarik bakalan gue bacain di next episode. Ya mungkin segitu aja. Terima kasih buat Dimas udah bagiin ceritanya di sini. Buat yang nonton suruh subscribe nih. Oh iya dong men, subscribe tuh. Apa tadi nama YouTube-nya? Malike Project. Malike Project deh, mudah-mudahan. Jadi kan kalau di subscribe terus nih pasti ada updatean baru mulu nih. Jadi mungkin lo yang subscribe jadi ya makin ini aja sih, ngajak teman-teman yang lain. Ini emang YouTube ini seru gitu. Yo, mantap. Ya udah, mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode kali ini. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.